sapa dulu nih Kok Kevas nih. Halo Kok Kevas, Halo gimana Mbak nih Rati, apa kabarnya? kabar? Ketemu lagi nih kita hari Iya, ini ya untuk kupas menu window dressing nih. Bentar lagi hari besok ya, hari Jumat udah mulai Desember nih ya Kok ya. yes. Ya mungkin teman-teman investor AJF Sekuritas nih udah kepo nih. Kira-kira menunya apa aja sih menjelang window dressing nih sampai Mm-mm. di akhir tahun nanti, bahkan mungkin bisa sampai ke tahun depan Januari IBEK ya. Mungkin nanti kita akan bahas saham-sahamnya, kita akan spill juga ya saham-saham yang punya potensi, tapi teman-teman tetap disclaimer, sesuaikan sama profil resiko dan juga pastinya harus punya trading plan dan do you own research, itu juga penting gitu ya. Oke, mungkin Yes. tanpa berlama-lama kita mau tanya-tanya dulu nih untuk Kokevas. Kira-kira Kokevas ini ya teman-teman, mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, Kokevas sebagai content creator juga, investor udah lama juga di pasar modal gitu ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih buat teman-teman investor ajaib. Mungkin Kokevas bisa perkenalkan diri dulu, walaupun mungkin sebenarnya semuanya udah tahu gitu ya sebagian besar. Enggak lah. Ya, buat yang belum tahu, kenalin, nama saya Kevas Evander. Saya invest di saham sudah dari tahun 2014. Saya bagi edukasi tentang saham, itu kebanyakan ada di YouTube ya. Jadi search aja namanya Kevas Evander. Bentar lagi mencapai 100.000 subscribers, tinggal sedikit lagi. Jadi tolong teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang. Subscribe tombol Thank merah you gitu juga ya Kok ya. teman-teman yang udah subscribe. Ya. Mm-mm. Oke deh, jadi sesuai sama tema kita hari ini, kupas menu window dressing, mungkin bisa dijelasin dulu nih buat teman-teman investor, window dressing itu sebenarnya apa sih gitu? Kenapa semua orang pada ngomongin window dressing nih di bulan Desember ini? Oke, jadi fenomena window dressing itu memang kalau saya perhatikan memang ada gitu ya, terutama di akhir tahun. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi istilahnya namanya window dressing? Jadi begini teman-teman, biasanya perusahaan, mungkin kita mundur dikit ya, biasanya di dalam suatu market yang pegang posisi banyak di dalam market biasanya adalah fund. Fund itu adalah kumpulan dana, pengelolaan dana seperti itu ya. Misalnya ada reksadana, ada pengelolaan dana pensiun, ada berbagai macam lah, hedge fund, private equity, dan segala macam. Nah, biasanya jumlah atau komposisi itu lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan dengan investor retail gitu ya. Jadi memang dari awalnya itu fund itu besar-besar. Nah, otomatis karena misalnya eh, pengaruhnya besar, porsinya besar fund ini, jadi mereka itu biasanya ada semacam report, ya kan, report harus update kepada pemegang sahamnya, kepada pemberi dananya, investornya gitu ya. Nah, otomatis biasanya mereka pingin dong untuk reportnya itu bagus, ya. Jadi kalau misalnya lagi uh, out of position atau misalnya kinerjanya lagi nggak bagus, mereka cenderung di akhir bulan itu udah kayak kejar target, biasanya seperti itu. Nah, makanya biasanya window dressing itu terjadi biasanya suka mendekati akhir bulan. Ya, biasanya suka terjadi di akhir bulan, bahkan akhir tahun. Nah, jadi kombinasi akhir tahun dan akhir bulan, which is di Desember, itu biasanya fenomena window dressing ini memang sangat kuat, gitu. Jadi memang ada kecenderungan ya untuk orang bikin report itu bagus sehingga fund itu akhirnya membeli sahamnya sehingga ya ketika demand banyak ya harganya naik gitu. Oke, jadi itu asal mula ya kenapa sih window dressing itu dikait-kaitkan dengan kenaikan harga saham dan juga kenaikan IHSG-nya itu sendiri ya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Dan kemudian secara historis nih, ya mungkin kan kemarin sempat 10 tahun terakhir kan memang IHSG-nya menghijau gitu. Tapi kemarin di tahun 2022 itu IHSG-nya tuh mengalami pelemahan di Desember. Nah, apakah untuk di tahun ini juga sama melemah atau malah ada potensi untuk menguat gitu untuk IHSG kita? Iya, ini menarik ya. Kalau secara statistik sebenarnya diambil 20 tahun, saya ngeceknya 20 tahun aja nih, kalau nggak kebanyakan ya. Itu memang IHSG selalu hijau di bulan Desember. Ya, jadi memang itu menarik banget sih ketika dikasih data 100% hijau. Ya, selalu di bulan Desember. Nah, range-nya juga lumayan loh. Bisa dari sekitar
paling tinggi itu sempat 9% dalam 1 bulan. Itu memang tahun 2008 ya, habis itu 6%, 4%, lumayan lah. Memang secara statistik peluang hijaunya tinggi, tapi memang namanya ya kejadian di masa lalu belum tentu terjadi di masa depan. Itu terjadi di tahun 2022. Kalau tanpa tahun 2022, statistiknya memang bakal 100% pasti naik, ya. Tapi 2022 membuat persentasenya turun jadi 95%. Nah, meskipun statistiknya tetap tinggi, ya tapi berarti tetap aja ada kemungkinan bahwa ya nggak hijau. Meskipun peluang atau chance-nya itu cukup besar ya untuk hijau. Gitu. Jadi ya optimis nggak sebenarnya kalau lihat statistik ya, sebenarnya sih optimis saja, apalagi kalau kita tarik misalnya sampai kuartal 1 ya, biasanya statistiknya ini akan tetap jadi lebih bagus lagi kalau kita bandinginnya Desember, Januari, Februari, Maret. Nah itu peluang hijaunya bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke. Jadi mungkin ya teman-teman ya tadi terkait dengan window dressing memang probability-nya lumayan besar gitu ya untuk terjadi di bulan Desember. Jadi siap-siap ya, besok udah mulai di bulan Desember ya. Perasaan kemarin kita baru di awal Desember aja ya, rasa mungkin buat teman-teman yang udah ngerasain cuan ya berlipat-lipat, kongres nih ya dari perjalanan investasi teman-teman. Dan sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin buat teman-teman yang bertanya bisa langsung aja tanyain di kolom Q&A, nanti akan dijawab sama Kokevas nih untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi mungkin pertanyaan tentang saham, sektor itu juga bisa langsung tanyain di kolom Q&A ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait dengan katalis nih. Kalau bisa dibilang tuh tahun ini cukup volatile gitu ya Ko ya. Tapi untuk datanya sendiri secara statistik kita melihat IHSG ini secara year to date ini mengalami penguatan. Kalau kita lihat secara year to date ini menguat 3,36%, dan di bulan November aja nih IHSG-nya menguat sekitar 4%-an ya. Tutupnya tuh tadi sore yang menguat 4%. Nah, kalau menurut Kokevas masih ada nggak sih katalis-katalis yang bisa membuat IHSG-nya tuh kembali menghijau nih di bulan Desember gitu ya, melanjutkan di zona hijau setelah bulan November ini ditutup menguat cukup signifikan 4%-an. Iya. Biasanya kalau memang bulan Novembernya mengalami penguatan, cenderung Desembernya juga mengalami penguatan. Ya, kalau saya lihat statistik ya. Jadi kemarin tahun 2022 minus karena Novembernya juga minus. Ya ini jadi kalau Novembernya hijau dan hijaunya cukup kuat, biasa Desember melanjutkan penguatan. Ya, memang sebenarnya kalau boleh dibilang ya, IHSG ini kita memang cukup mix. Ya, jadi selama bulan November ini indeks naik 4%, tapi kalau kita misalnya lihat ke top 25 saham terbesar yang ada di market, ya, yang mengalami kenaikan paling banyak itu memang kalau boleh dilihat ya saham-saham yang misalnya brand baru IPO. Kemudian ada Pak emitennya Pak Prajogo juga, Cuan, itu juga naik 69%. Ya. Kemudian ada BRPT, naiknya lumayan juga. Kemudian ada Aman, ya. Jadi banyak saham-saham yang IPO dan grupnya Pak PP ini yang membuat IHSG kita cukup bullish, ditambah Goto juga, ya. Goto itu secara monthly sebenarnya naiknya 70%. Gila, ya. Karena kebetulan memang awal November Goto bottom banget. Ya, ketika Goto bottom, bulan Novembernya rebound naik 73%. Kita tahu Goto market cap-nya besar buat di bursa. Ya, tapi kalau kita melihat ke big company yang lain, sebenarnya pergerakannya cukup masih sideways. BCA naik 1%, BRI cuma 5%, Mandiri 2%. Ya, paling Telkom yang naiknya 9%. Alfamart malah turun 1%. Ya Unilever turun juga. Jadi company-company yang agak lama yang udah besar-besar di bursa kecenderungannya memang sideways ya, tapi memang saham-saham baru yang IPO kayak tadi ada brand, ya ada Goto, Aman, ini yang membuat IHSG itu kuat. Nah, jadi kalau tadi kita lihat IHSG akhirnya di 7 ribuan, ya teman-teman juga harus pahami bahwa IHSG sekarang 7 ribuan, tapi memang yang didukung itu
karena tadi hanya emiten-emiten tertentu aja yang memang kebetulan market cap-nya besar lagi naik banyak. Nah, itu yang yang menyokong IHSG itu bisa sekarang sampai 7 ribuan gitu. Oke, jadi masih ada potensi ya, tadi beberapa big caps-nya masih belum bangun gitu belum ya. Jalan. Jalan. Jadi ada potensi di bulan Desember nanti ini bisa menopang pergerakan IHSG gitu ya Kak ya. Itu untuk view-nya dari Kokevas nih ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat tadi kita udah bahas induknya, kita udah bahas IHSG. Kalau untuk secara sektoralnya kira-kira yang menarik untuk dilihat buat teman-teman investor aja itu yang sektor yang seperti apa sih kok, mungkin bisa di-mention nih? Ini sektor memang selalu berotasi ya, nggak bisa yang kayaknya di tahun ini sektor apa sih yang manggung, agak sulit juga ya. Awal tahun green energy nggak jalan, akhir tahun pertengahan jalan, sekarang juga loyo lagi gitu ya. Coal awal tahun masih kuat, tengah sampai sekarang nyungsep ya. Teknologi ya masih gitu-gitu aja. Consumer property ya masih gitu-gitu. Jadi memang kebanyakan lebih nggak terlalu 2023 ini dibilang banyak yang perform, nggak terlalu banyak. Jadi karena sektornya cukup berotasi dengan cepat kalau di market gitu ya. Nah, tapi kalau boleh gua bilang ya, yang sebenarnya masih punya potensi, yang pertama itu mungkin dari properti yang banyak orang berharap tapi belum jalan-jalan ya. Sudah mulai jalan dikit tapi nggak yang wow gitu. Nah, untuk emiten properti itu masih menunggu beberapa katalis, tapi bisa jalan mungkin di awal tahun ya, atau ya tahun 2024 lah. Beberapa alasannya, pertama kita tahu suku bunga sekarang itu lagi di peak banget, ya lagi di puncak-puncaknya nih. Begitu juga di market di US ya. Jadi suku bunga tinggi membuat ya, meskipun ada gap ya antara suku bunga acuan dengan KPR, tapi tetap kalau suku bunga naik sentimennya kurang enak buat properti. Nah, ketika suku bunga mungkin mulai diturunkan, itu mungkin jadi sentimen yang positif buat emiten-emiten properti ya, secara short term maupun secara long term. Kemudian kita tahu ada relaksasi PPN untuk sektor properti buat rumah yang 2M sampai 5M. Di bawah 2M dan 2 sampai 5M. Jadi ada beberapa katalis buat emiten ini gitu. Nah, itu yang kelihatan sekarang. Kemudian sektor apa lagi yang bisa manggung gitu ya di 2024? Nah, ini sebenarnya juga masih sedikit abu-abu. Gue juga nggak bisa prediksi terlalu banyak. Kenapa? Karena kita tahu Februari itu kita ini mau pemilu ya. Mungkin banyak yang wait and see juga arah kebijakan pemerintahnya yang baru mau kemana gitu. Kita lihat atau dengar beberapa, misalnya ada yang tidak mau melanjutkan, bukan tidak mau melanjutkan IKN ya, ada yang pro kontra dengan IKN, maka propertinya juga ya bisa terpengaruh kalau yang menang atau yang kalah punya pengaruh ke proyek IKN misalnya. Kemudian ada yang mau mempercepat transisi ke energi hijau, ada yang ya biasa-biasa aja lah sama energi hijau gitu. Jadi kalau misalnya transisi ke energi hijau ya pemerintahnya sangat mendukung, ya mungkin green energy bisa manggung lagi gitu. Jadi memang kebijakannya ini atau sektornya ini menunggu kelihatannya siapa yang menang gitu ya. Oke, jadi kalau untuk sektor tadi untuk Kokevas lebih cenderung ke properti, itu mungkin bisa diperhatikan gitu ya kok ya. Ya. Untuk dalam beberapa waktu dekat ini. Atau mungkin kalau mungkin bisa dikasih di-spill nih kok, kira-kira ada nggak sih emiten yang mungkin bisa diperhatikan nih dari sektor tersebut gitu. Jadi mungkin di-spill tapi tetap disclaimer gitu ya teman-teman. Ya, kalau untuk properti ya mungkin kita bisa lihat cari emiten-emiten yang PBV-nya itu cenderung lebih rendah dibandingin teman-teman yang lainnya. Coba ya, bentar ya, gue buka dulu. Real estate. Nah, mungkin buat teman-temannya nih bisa tanyain di kolom Q&A, nanti akan dijawab sama Kokevas. Ini udah ada banyak yang dijawab, jadi kita akan bahas dulu nih perbincangan kita terkait window dressing di tahun 2023. Kalau kita melihat banyak emiten properti yang sekarang itu PBV-nya range-nya kurang lebih average-nya 1 lah. Ya, jadi kalau ada emiten-emiten yang PBV-nya di bawah 1, itu tentu menarik.
Ya sebenarnya salah satu perusahaan terbesar di Indonesia properti BSD itu PBV-nya masih 0,6. Jadi menurut saya itu menarik. Kemudian aja CTRA juga menarik, PBV-nya masih cukup fair ya, 1 kali. Pakuwon juga PBV 1 kali. Ya jadi top 3-nya itu ya tadi BSD, CTRA, Pakuwon dengan valuasi yang menurut saya sih masih masuk akal lah. Kayak gitu. Oke, menarik ya teman-teman ya, tadi terkait dengan emiten. Mungkin teman-teman bisa perhatikan ya valuasinya yang menurut Kokevas cenderung lebih murah gitu ya, lagi murah ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas di sektor energi. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang udah nanya nih, beberapa sektor energi gitu ya. Tadi udah ada yang nanya Adaro, kemudian ITMG, kemudian juga ada saham-saham lain PTBA ya. Nah, kalau menurut Kak Eva sendiri ini untuk energi ya, baik itu coal dan juga oil and gas, mungkin bisa di kira-kira view-nya seperti apa sih kok?